Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji man qailaha minan nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mukhtar. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, mari kita mulai taklim kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam catatan saya pada bulan September yang lalu kita telah membahas tentang kuatnya nasab dalam keluarga. Di posisi nasab, yakni hubungan karena darah, hubungan karena persaudaraan kandung, hubungan karena nasab, itu hubungannya kokoh dan tidak akan pernah hilang karena faktor nasab. Di hubungan antara ayah kandung dengan anak kandung, hubungan antara ibu kandung dengan anak kandung, maka hubungan itu karena nasab tidak akan pernah putus oleh apapun nasab. Itu sudah kita bahas di bulan yang lalu. Sehingga apabila ada seorang ayah kandung yang jengkel dengan akhlak anaknya, kemudian sampai mengatakan, engkau ayah keluarkan dari kakak, engkau tidak anak ayah lagi, engkau pergi dari rumah ini, apakah nasab bisa putus oleh itu? Tidak. Begitu ayahnya wafat, anak yang membuat jengkel orang tua tadi tetap akan jadi ahli waris. Itu nasab. Itu hubungan nasab. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ada hubungan itu karena faktor akad nikah. Kalau tadi karena faktor nasab, maka pada kesempatan ini kita akan melihat seperti apa hubungan seseorang itu karena faktor akad nikah. Karena faktor akad. Jadi akad nikah yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena akad nikah. Maka akad nikah tadi memiliki banyak konsekuensi. Tidak hanya akad nikah menghubungkan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dalam pernikahan, ya. Kemudian orang baca doa untuk mempelai ini. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Fatimah menikah, jadi waktu anak kandung Nabi yang paling kecil menikah, namanya Fatimah. Sebenarnya Fatimah itu adalah nama dari istri Abu Thalib, pamannya. Jadi waktu umur 8 tahun Abdul Muthalib wafat, maka Abdul Muthalib berwasiat kepada Abu Thalib untuk merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hiduplah Nabi ini bersama Abu Thalib. Abu Thalib tadi punya istri namanya Fatimah. Kalau kita panggil siapa tuh Pak? Tante.
Amai. Kalau kami namanya Amai namono. Istri apa awak? Apa namanya itu? Etek. Bisa etek ya. Atau panggilan bisa amak. Amak. Jadi ayah awak adik-beradik. Ayah awak adik-beradik kandung dengan bapak tuh kita hidup bersama dia. Nah, nama istri eteknya tadi itu ya, etek tadi namanya Fatimah. Maka dari umur 8 tahun Abu Talib dan Fatimah inilah yang merawat Nabi sampai Nabi ini diantarnya menikah. Nah, coba Bapak bayangkan. Lama tuh sampai mengantarkan Nabi menikah. Fatimah. Saking sayangnya Nabi kepada eteknya tadi, Fatimah tadi, lahir kelak anaknya yang paling kecil dikasih namanya Fatimah. Jadi waktu Fatimah menikah, dengan siapa Fatimah menikah? Dengan Ali, anaknya pamannya tadi. Dengan Abu Talib. Dengan Ali bin Abi Talib. Di waktu menikah, Bapak Ibu sekalian, dibaca doanya oleh Rasul kepada Ali. Apa doa Nabi kepada orang berdua nih? Barakallahu lakuma. Barakallahu lakuma. Jadi ini doa untuk Bapak Ibu kalau pergi menjenguk pengantin. Kalau pergi menjenguk orang menikah. Nah, baca doa tuh. Jadi kalau nanti ada kemenakan menikah, datang baca doa ini. Karena ini doa Nabi. Doa yang paling hebat itu doa yang dikutip dari Al-Quran. Doa kedua adalah doa yang dikutip dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Barakallahu lakuma. Semoga Allah memberkahi kalian dalam kebaikan. Wa baraka alaika, dan kalaupun nanti hidup kalian susah, nak tetap kesusahan itu memberikan keberkahan. Wa jama'a bainakuma fi khair, semoga Allah mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Hebat. Nah, besok bawa catatannya, ketemu pengantin bacakan. Pak, oh Pak, itu untuk pengantin, bukan untuk bapak. Nah, ini harus dilurus-luruskan nih. Jadi akad. Bu, paham tuh? Jadi kalau nanti ada anak, kemenakan, cucu, itu doanya. Ustadz catatkan Ustadz doanya. Sekarang ilmu itu tak payah. Cek di Google doa untuk pengantin, dapat langsung. Tidak payah sekarang dicatat-catat ilmu nih. Cuman yang tidak ada tuh penerapannya. Nah, jadi akad nikah, Bapak Ibu sambil dirilah karena agak dingin sedikit. Nah, jadi akad nikah itu mengakibatkan terjadinya orang itu tidak hanya mengumpulkan laki-laki dan perempuan, tapi ada konsekuensinya, Pak. Otomatis begitu terjadi akad nikah, maka timbul kewajiban menafkahi, terikat ya. Akad itu kan artinya ikatan, lahir dan batin. Maka seorang laki-laki terikat untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga. Istri juga terikat untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga. Plus mereka saling mewarisi. Maka kita buat contoh. Seseorang menikahi. Jadi ada seseorang menikahi seorang perempuan. Jadi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, Pak. Waktu laki-laki tadi menikahi perempuan tadi, ternyata istrinya tadi, calon istrinya tadi, itu punya harta 1 M. Nah, nih kita mulai rincian. Jadi Pak, begitu seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, begitu menikah, ternyata perempuan tadi sudah punya harta 1 M. 1 M itu mungkin saja dalam bentuk aset liquid, beku. Seperti mungkin dia punya mobil, dia mungkin punya
tanah, dia mungkin punya rumah. Dari mana sumbernya Ustadz? Boleh jadi ayahnya wafat, kemudian dapat waris 1 M. Mungkin apa tidak? Mungkin saja, tidak ada masalah. Jadi begitu seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dia sudah punya aset 1 M. Nah, menikah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Masuk bulan ke-6, apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka tidak cocok. Tidak cocok. Tidak cocok. Kemudian mereka sepakat untuk bercerai. Kemudian diajukanlah ke pengadilan. Sekali, 2 kali, 3 kali sedang, putuslah perceraian mereka. Putusnya perceraian itu bisa 2 hal. Pertama karena faktor kematian orang berpisah. Kemudian karena faktor putusan pengadilan. Putuslah perceraian. Apa yang terjadi? Harta 1 M milik istri tadi itu tetap milik istri. Tidak ada hubungannya dengan suami. Karena dalam Islam itu masing-masing pribadi itu memiliki harta masing-masing yang tidak boleh saling menguasai. Maka 1 M tadi tetap milik istri. Tetap milik istri. Tidak ada pula nanti suami, Pak Hakim, ya saya sebagai suami menerima putusan pengadilan kami bercerai. Tapi harta istri saya minta bagi 2. Bisa apa tidak? Apa hubungannya? Itu memang aset dia dari awal. Aset dia dari awal. Nah, itu 1. Jadi kalau terjadi perceraian, perceraian hidup, maka harta 1 M tadi milik. Nah, sekarang kita mulai bahas surah An-Nisa ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Cocok, menikah. Waktu terjadi akad nikah ini, sang perempuan tadi, istri tadi memiliki aset 1 M. Mungkin dalam bentuk rumah, tanah, mobil, dan seterusnya. Yang kalau secara jumlah rupiah diakumulasi 1 M. Nah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Masuk bulan ke-6, contoh, sakit istrinya ini. Apa Pak? Sakit. Ternyata kanker yang tidak diketahui dari awal-awal. Begitu sakit, Allah Ta'ala Maha Kuasa, qadarullah wafatlah istrinya ini. Berarti mayit wafat meninggalkan harta 1 M. Mayit wafat meninggalkan harta 1 M. Harta ini harta siapa? Ya harta istri. Maka karena istri wafat, pisah mereka adalah pisah wafat, maka apa yang terjadi? Al-Quran mengatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kamu wahai suami meninggalkan setengah. Jadi bagi kamu wahai suami, apabila istrimu wafat meninggal dunia, kamu mendapatkan setengah dari harta istrimu. Maka kalau seperti ini kasusnya, maka suami tadi mendapatkan 50%, setengah dari harta 1 M, ya ini 500 juta. Paham maksudnya Pak? Jadi memperlakukan harta tadi ketika perceraian hidup atau wafat itu berbeda. 500 juta dari harta 1 M milik istri tadi. Yang 500 juta lagi sisa seperti apa? Ya, nanti kan bisa kita searching, kita cari dia punya ayah atau tidak ibu. Ya. Kemudian dia punya saudara kandung, karena kebetulan istri tadi tidak atau belum punya anak. Ustadz, ya, bagaimana kasusnya? Ya, apabila ternyata seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, 1 M hartanya,
Ternyata dia punya anak kandung. Ada laki-laki, ada perempuan. Berarti laki-laki tadi menikahi seorang janda. Menikahi janda. Atau beda lagi ceritanya. Kalau ternyata istrinya yang 1M harta itu wafat, punya anak, berbeda. Kalau tidak punya anak, dapat setengah dari harta. Kalau dia punya anak, hanya 1/4. Apakah dari anak dia atau dari anak orang lain, suami sebelumnya, itu tidak jadi ukuran. Yang penting ketika wafat, istri punya anak. Maka sang suami dapat 1/4 dari harta istri. Kalau 1M berarti menjadi, ini namanya karena hubungan akad. Kemudian balik lagi. Ayah dan ibu, ayah ibu kita tuh apa hubungan mereka, Pak? Akad juga. Jadi kita punya ayah, kita punya ibu, ayah ibu kita hubungan mereka hanya hubungan akad nikah. Lebih kokoh hubungan ayah kita dengan kita akibat nasab daripada ayah ke ibu. Maka kalau bagian untuk anak kandung, itu mereka biasanya menjadi asobah secara bersama-sama menghabiskan harta. Tapi hubungan antara ayah dengan ibu, bagian mereka ditentukan. Tidak diperlakukan ayah dan ibu seperti anak-anak. Kenapa? Jadi kalau seandainya mayit wafat, mayit meninggalkan anak kandung, maka bagi ayah 1/6, bagi ibu juga 1/6. Pak, kok langsung dibuat 1/6 ibu, 1/6 ayah? Iya. Kenapa iya? Tidak bisa ayah dan ibu bergabung 1/6. Tidak seperti itu. Masing-masing ditetapkan. Kenapa? Karena boleh jadi ayah ibu itu bercerai. Pak? Maka bagian mereka ditetapkan masing-masing. Tapi kalau untuk anak, bagiannya bergabung dengan mereka karena hubungan anak nasab tidak akan pernah terpisah. Nah inilah akibat akad nikah. Bapak Ibu, sebaliknya seperti itu. Jika seseorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, kan begitu. Dan laki-laki tadi begitu menikahi ibu, dia punya harta 1M. Nah, perlakuannya itu juga sebaliknya akan sama. Nah inilah posisi bagaimana akad nikah itu konsekuensinya berpengaruh kepada waris. Nah, sekarang ada kasus. Apa kasusnya? Ada seorang laki-laki punya harta 1M. Kemudian memiliki seorang istri. Ini kita tidak bicara harta bersama dulu ya, belum harta bersama. Jadi memang harta ini sudah milik masing-masing. Nah, kalau harta bersama itu sebenarnya adalah upaya memisahkan harta antara suami istri, yang mana harta suami, yang mana harta istri, karena terjadi percampuran harta sejak akad nikah yang tidak bisa diketahui yang mana lagi milik istri, yang mana milik suami. Nah, itu namanya harta bersama. Karena susah kita menentukan yang mana milik suami, yang mana milik istri, maka terjadi proses bagi dua. Tapi proses bagi dua itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan waris, itu hanya bab muamalah biasa yang memisahkan dua orang yang memiliki harta bersama. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan akad nikah tadi, ada kasus. Nah, ini menarik. Ada seorang suami punya harta banyak, asetnya banyak. Kemudian dia masuk rumah sakit, dia memiliki istri. Begitu di rumah sakit, tiba-tiba bapak nih diceraikannya istrinya. Ada orang sakit, tapi ketika sakit yang dilakukan apa? Menceraikan istri. Apa motifnya? Rupanya motif bapak ini menceraikan istri, dia tahu pengajian. Kalau saya wafat,
masih ada hubungan akad nikah dengan istri, istri dapat waris. Tapi kalau saya ceraikan jauh-jauh hari, itu pula yang dipikirkannya, dia tidak ingin istrinya ini dapat waris. Pak. Diceraikannya. Begitu diceraikan, wafatlah bapak nih. Sampai juga maksud hajatnya. Kalau seorang suami menceraikan istri menjelang wafat, kemudian begitu wafat masih dalam iddah, maka istri yang dalam iddah ini masih tetap menjadi ahli waris. Masih tetap jadi ahli waris. Bahkan dalam kitab-kitab fikih mazhab ada menarik. Kalau memang diketahui motivasi suami menceraikan istri supaya memutuskan waris, kemudian diceraikan, habis masa iddah, walaupun habis masa iddah, ya, walaupun habis masa iddah, sudah jadi mantan, tapi sepanjang ia belum menikah dengan laki-laki lain, wafatlah suami tadi, maka dia tetap jadi ahli waris. Karena motifnya. Tapi ini agak berat untuk membuktikannya. Karena kalau kita ke pengadilan, itu memang sesuatunya serba administrasi tertulis. Serba administrasi tertulis. Boleh jadi alasan menceraikannya itu alasan yang dibenarkan. Umpamanya sejak dia sakit, istrinya ini sudah mulai nakal. Sejak ia sakit, istrinya sudah mulai pergi dengan laki-laki lain. Sejak ia sakit, istrinya tidak mau merawatnya. Sejak ia sakit, istrinya sudah mulai durhaka. Sejak ia sakit, istri tidak mau mengurusnya. Macam-macam kan? Terus atas dasar pertimbangan-pertimbangan tadi, ia mencerai. Kan boleh jadi. Jadi motivasinya bisa berbeda-beda. Nah, kembali kita ke sini Bapak Ibu sekalian. Inilah. Jadi akad nikah tadi suka tidak suka berpengaruh kepada waris. Maka tidak boleh ada orang sebelum menikah melakukan perjanjian, Pak. Seorang perempuan punya harta banyak 10 M. Dia dinikahi oleh seorang laki-laki. Dia umurnya 45 tahun, laki-laki tadi umurnya 25 tahun. Dapat berondong dia. Maka ia katakan, begitu dia mau dinikahi oleh laki-laki tadi, kata sang perempuan tadi, saya mau dinikahi oleh kamu. Tetapi kita buat perjanjian. Ada perjanjian sebelum nikah. Apa perjanjiannya? Nanti kalau saya mati, ahli waris saya hanya anak-anak kandung saya, kebetulan dia janda, dan kamu tidak boleh jadi ahli waris saya. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena akad nikah tadi memiliki konsekuensi saling mewarisi. Kalau memang tidak mau laki-laki ini mewariskan harta dia, maka jangan menikah dari awal. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang akad nikah itu konsekuensinya panjang. Konsekuensinya. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ini pengantar sebelum kami tambah penjelasannya. Ini pengantar tentang bagaimana perlakuan terhadap harta akibat akad nikah dan bagaimana perlakuan harta akibat terjadinya nasab. Demikian, kalau ada tanya jawab kita persilakan Bapak Ibu. Ibu di belakang ada, silakan. Ya. Kalau tidak, ini ada. Ya, silakan Pak. Persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa iddah itu setelah bulan
Nah, kapan dihitungnya masa tolak? Sejak diucapkan di rumah atau sejak diputuskan oleh hakim. Maka secara formal itu dihitung sejak ditetapkan oleh majelis hakim di pengadilan. Supaya memformalkan. Jadi begitu sejak diakad, sebegitu keluar ikrar tolak, maka sejak itu 3 bulan kemudian barulah yang perempuan mendapatkan surat akta cerai sebagai dasar ia menikah dengan laki-laki lain. Ya. Karena perceraian itu sudah diformalkan. Maka saya sering mendorong kalau ada mantan suami, mantan istri sudah lama berpisah, tidak lagi serumah bertahun-tahun, tidak ada lagi hubungan komunikasi sosial, tidak ada lagi kontak-kontak. Sebaiknya mereka menjelaskan posisi pernikahan mereka, harus diajukan ke pengadilan cepat. Karena prosesnya bisa sejak diajukan ke pengadilan bolak-baliknya ada 3 bulan. Begitu jatuh ikrar tolak boleh jadi 3 bulan kemudian. Jadi kalau perempuan tadi dinikahi oleh seorang laki-laki, maka tidak bisa dia cepat-cepat. Dia akan panjang urusannya. Ustadz, kenapa begitu ribet betul dia? Karena dalam konsep hukum perkawinan kita, prinsipnya adalah mempermudah terjadinya perkawinan, mempersulit terjadinya perceraian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Silakan yang lain, ada Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akad nikah yang memberikan konsekuensi hukum pada ketentuan yang berlaku sekarang itu adalah akad nikah yang dilaksanakan di kantor KUA. Kemudian bagaimana halnya dengan nikah siri? Apakah ini juga mempunyai konsekuensi hukum sesuai dengan yang diatur dalam hukum agama? Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu. Istilah nikah sirih atau tidak nikah sirih itu kan muncul ketika keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Bahwa di situ disebut seluruh perkawinan itu mesti tercatat. Apa gunanya tercatat? Jadi kalau perkawinan itu tercatat, itulah pernikahan resmi. Kalau pernikahannya tidak tercatat, itu disebut siri. Siri itu artinya tidak tercatat. Ya. Apa gunanya nikah itu mesti dicatat? Kalau tak dicatat, apa salahnya Ustadz? Apa gunanya seorang menikah itu harus ada buku nikah. Kalau sekarang lebih keren lagi, lebih keren. Dalam bentuk ATM. Ya, yang terbaru anak-anak sekarang dalam bentuk ATM. Lebih keren lagi, begitu dalam bentuk ATM, kartu, jadi buku nikah tidak perlu dibawa kemana-mana. Kemudian di-online-kan. Saya Erman, kalau dicek di web akan ketahuan siapa istri saya, siapa mertua saya, siapa ayah ibu saya, dan berapa umurnya, dan saya menikah umur berapa dulu itu sudah ada di aplikasi. Itu namanya nikah yang tercatat. Nikah siri adalah orang yang ketika menikah, ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Sah apa tidak? Sah. Cuman tidak tercatat ke KUA. Dua-duanya ini sah. Dua-duanya ini
memiliki konsekuensi saling waris mewarisi. Saling waris mewarisi tidak ada masalah. Sepanjang pembagian warisnya itu berlaku secara damai, musyawarah, tidak ada yang menuntut, tidak ada yang komplain, tidak ada yang menggugat, selesailah perkara. Betul Pak ya? Aman, alhamdulillah. Duduk kakak laki-laki, si abang, maka mereka kemudian bagi waris, selesai. Tapi apabila masing-masing pihak tidak setuju, ada yang komplain, kita kan butuh penengah, butuh wasit, butuh orang yang menyelesaikan. Pergi ke Pak RT, oleh Pak RT selesai, alhamdulillah. Ternyata pergi ke Pak RT tidak selesai, pergi ke RW tidak selesai. Ujung-ujungnya mesti dihakimi mereka ini. Kalau tidak nanti bertengkar atau main parang. Pergilah mereka ke pengadilan. Ketika berhadapan dengan negara inilah yang nikah siri tadi akan dimintai buktinya. Di situ mulai masalah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, terjadinya pembagian waris itu sepanjang tidak berhadapan dengan negara, artinya meminta bantu ke negara untuk menyelesaikan, maka tidak ada masalah sini tadi. Mereka tetap saling waris mewarisi. Tidak ada masalah. Cuma nanti kelemahannya ketika secara administrasi kenegaraan mereka akan mendapatkan kesusahan di sana. Wallahu a'lam bishawab. Apabila bisa dibuktikan. Ada kasus terakhir. Seorang, jadi ini berat Pak. Seorang suami wafat. Punya aset banyak. Dia bekerja di salah satu perusahaan hebat di Riau. Hartanya itu miliaran. Wafat bapak nih. Dia punya anak dari istrinya. Sementara istrinya ini dulu janda, dinikahi punya anak sebelumnya. Jadi antara anak ini kemudian mereka komplain tentang waris. Mereka kemudian mengajukan ke pengadilan. Sampai di pengadilan disuruh cek dipastikan akad nikah mereka dan buku nikahnya. Masya Allah. Ketika dirujuk ke KUA di mana mereka nikah, tanggal itu, jam itu, ternyata yang nikah bukan atas nama mereka. Atas nama orang lain. Jadi buku nikahnya itu diakali supaya keluar. Kalaulah tidak kena waris, takkan terbukti dulu. Maka berlapang dadalah keluarga, ini pasti siri. Setelah mereka nikah siri, diupayakan mencari buku nikah. Diaturlah dengan segala macam. Tetapi saudara-saudara kandung yang pihak perempuan tidak pernah merasa menikahkan saudara kandungnya ini. Maka jadi panjang tuh Pak ceritanya. Sudah 25 tahun dan punya anak-anak. Bisa batal semuanya kan kalau dikembalikan dari awal. Ya. Jadi akad nikah itu mesti berjalan dengan baik. Kalau dari awal dia sudah punya masalah, di kemudian hari akan menimbulkan beberapa masalah berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah jawabannya silakan yang di belakang Ibu. Masih ada Ibu? Ya. Ya. Silakan nih Pak. Silakan Pak. Kalau tidak ada, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Cek tes. Nah, itu. Dihidupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, ini ada titipan pertanyaan. Sahabat saya itu 3 beradik Pak Ustadz.
3 adik-beradik kandung. 3 adik-beradik kandung, 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang orang tuanya kedua-duanya sudah meninggal, baru berbagi harta waris. Yang laki-laki sudah meninggal, tapi nggak tahu anaknya di mana, istrinya di mana, hanya tahu orang Kalimantan. Nah, katakanlah harta yang untuk jatah laki-laki tadi ini ada uang 1,5 miliar gitu. Yang dia pertanyakan, di bagaimanakan uang ini gitu. Sementara dia kemarin sudah pernah bertanya, tapi bukan ustadz yang memang khusus masalah fikih keluarga ini, Ustadz. Ya kalau gitu hartanya dibelikan aja ke kebun, nanti suatu saat anaknya datang kasihkan nilai kebunnya. Uang itu mau dititip ke kami, kebetulan kami kan urusannya kebun, Ustadz. Saya bilang ntar dulu saya tanya dulu ke ustadz. Kebetulan saya cek pas Naim WA kemarin, wah hari ini Sabtu ini ustadz yang ngapakan. Gimana apanya, Ustadz? Jadi saudara laki-laki kandungnya punya istri, punya anak. Iya. Tapi berada di satu wilayah dan saudara kandung perempuannya tidak pernah tahu yang mana anaknya, yang mana istrinya. Tahu Ustadz, tapi nggak tahu di mana gitu, Ustadz. Tahu tapi tak tahu di mana. Iya, hanya pernah video call bahwa punya anak 2, Ustadz. Dan nikah mereka resmi ya. Nah itu yang nggak tahu. Dia coba pernah juga cek pakai apa? Ada aplikasi kan, Ustadz. Pakai nama adiknya itu, Ustadz. Nggak nongol, nggak jumpa. Apakah nikah siri? Saya nggak tahu. Jadi caranya adalah kuota yang 1,5 M itu tetap dijaga, dirawat. Karena itu adalah kuota untuk almarhum. Nah, seperti apa cara fikih menyelesaikan? Ya. Pertama, bapak mesti mampu memegang aset itu dulu. Sampai kapan Ustadz? Sampai ditemukan. Itu nanti sama dengan posisi seorang yang mafkud. Mafkud itu orang yang hilang, yang tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jadi umpamanya seseorang saudara kandung pergi merantau, entah hilang, entah wafat, tidak tahu. Tapi dia punya harta 100 juta untuk dari waris. Bagaimana caranya? Pegang harta itu dulu. Pegang harta itu. Jadi yang 1,5 M tadi pegang. Sampai kapan Ustadz? Nah, kan ini tentu ada batasnya. Sampai kapan? Sampai ditemukan anak kandung dan istrinya yang berhak tadi. Maka cara yang Bapak lakukan adalah melakukan pengumuman lewat media massa atau Facebook secara masif. Dibuat dulu upaya mencari. Kan upaya mencari itu kan bertanya-tanya, mengetahui di dan segala macam. Ya, yang caranya yang wafat ini dibuat namanya siapa, alamat siapa, buat fotonya, share. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Lama tuh Ustadz, ya. Mau meninggal pula lagi yang tukang pegang harta nih. Udah tua pula dia. Kepada siapa diserahkan harta tadi? Dititiplah harta tadi ke anak kandung dari yang tempat memegang amanah ini. Sampai nanti diperkirakan ahli waris dan anak itu meninggal dunia. Boleh jadi 70 tahun yang akan datang tuh. Diukur ukurannya. Jadi memang harus dipegang harta itu sampai bisa diidentifikasi yang mana anak dari almarhum. Tapi Bapak, jadi harta itu tak bisa Bapak kemana-manakan. Tidak bisa. Karena itu harta ada pemiliknya. 1,5 M itu mesti diwariskan kepada anak kandungnya. Karena Bapak menyebutkan dia punya anak kandung kan. Sampai diidentifikasi. Kalau nanti ada orang yang mengaku anak kandung dari almarhumah, Bapak mesti bisa mengidentifikasinya.
Maka pertanyaannya, yang wafat ini di kampung atau di tempat lain pula? Wafatnya di sini, Pak Ustaz. Nah, di sini ya. Maka suka tidak suka memang bapak bertanggung jawab memegang harta tadi. Harus. Tidak bisa nanti harta itu, Ustadz, boleh tidak diserahkan ke panti asuhan, diserahkan kepada, tidak bisa. Sampai dipastikan pula anak kandung almarhum ini bukan anak kandungnya, atau bisa dipastikan bahwa mereka sudah wafat pula. Harus, itu harta, tidak pernah akan hilang dia. Baca bismillah, masa niat, bapak sedang memegang harta anak yatim yang tidak diketahui di mana posisinya. Dan boleh jadi kan anak yatim tadi hidup dalam keadaan susah kan? Boleh jadi dia punya harta ayah. Tapi dengan kondisi sekarang Bapak Ibu sekalian ya, itu insya Allah bisa dilakukan ya. Boleh enggak, Ustadz, itu kan butuh biaya. Butuh biaya, butuh ABCD. Ada caranya. Ambil saja bagian dari harta dia itu untuk mencarinya. Umpamanya bapak menggunakan tenaga orang dengan biaya 20 juta untuk mencari. Kan boleh jadi bisa. Ambil dari biaya itu. Jadi bapak tugaskan orang untuk mencari. Identifikasi terakhir itu adalah dari sini. Atau bisa saja bapak menggunakan kepolisian untuk mencari, kemudian merekol ulang WA, handphonenya, dan segala macamnya. Itu bisa dilakukan secara resmi. Kan boleh jadi. Dan banyak upaya itu. Atau terakhir, duit itu dititip ke negara. Yang paling bisa itu di pengadilan. Menitip duit. Sama seperti orang menitipkan uang ganti rugi tanah yang orang tadi tidak bisa menerimanya, dititipkan kemana? Ke pengadilan. Itu bisa terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kuota itu tidak boleh digunakan sembarangan. Disitulah susahnya memegang harta ini. Tapi bapak sebenarnya sedang dapat amanah luar biasa. Ya. Luar biasa itu. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan dalam ilmu fikih. Bapak berada pada kondisi emergensi, berada di hutan, bapak sudah 3 hari tidak makan. Kemudian kalau tidak makan lagi ini mungkin bisa meninggal dunia, bisa wafat. Berarti sudah dalam keadaan darurat betul ini. Begitu di hutan, ketemu nasi bungkus. Di hutan ada nasi bungkus, tapi ini contohnya. Ada bekal orang, bekal nasi, bekal ayam, bekal untuk punya orang. Mungkin orang yang pergi ke hutan. Ada bekal, digantung bekal itu di pohon. Mungkin orang ini sedang masuk ke dalam hutan, nanti akan makan lagi. Kemudian bapak ketemu binatang yang haram dimakan. Contohnya babi. Ada babi yang kebetulan kakinya terikat di situ. Mungkin terikat karena terikat sendiri. Mungkin karena masuk lubang atau terikat oleh akar-akar yang ada di hutan. Terikat dia. Nah, bapak mesti makan. Bapak pilih makan babi atau pilih nasi kotak ini, nasi bungkus ini? Pilih nasi bungkus. Nasi bungkus, Tad. Nasi bungkus lah, enak nasi bungkus lah ini. Babi. Bapak mesti potong babi tadi, bapak bakar, bapak boleh makan itu. Tidak boleh makan nasi bungkus. Kalau bapak makan babi, urusannya dengan Allah selesai. Tapi kalau bapak makan nasi bungkus ini, urusan bapak dengan orang. Kemana bapak cari? Paham maksudnya Pak? Karena memakan babi tadi berlaku hukum ad-daruratu tubihul mahzurah. Karena faktor darurat yang sangat genting, orang boleh melakukan sesuatu yang dilarang, yakni memakan yang haram.
Nah, tapi catatannya ma'ubi halid durarati yuqaddiru biqadariyah. Kalau bapak sudah boleh memakan babi tadi, hanya untuk ukuran menyelamatkan hidup bapak makannya. Jadi kalau sudah bisa makan sedikit, agak kuat badan, sedikit itu halal. Jangan bertambuh-tambuh pula lagi. Paham Pak? Itu kaidah. Kalau bapak makan nasi kotak, nasi bungkus itu punya orang. Dua urusan bapak, mencuri hukumnya dosa, minta maaf ke orang itu tidak masalahnya. Saya ingin menggambarkan kepada bapak, urusan muamalah ini tidak bisa begitu saja selesainya. Dan itu nasib bapak lah. Makanya kita ini menjadi perhatian. Apapun tindakan kita secara personal itu tak selesai oleh kita saja, akan berkonsekuensi ke orang lain. Betul apa tidak? Ada anak-anak muda pakai sepeda motor, diangkat balap segala macam. Ini anak ini tidak sadar kalau dia jatuh, tidak selesai urusannya oleh dia sendiri. Ayah ibunya akan susah, keluarga akan susah. Betul apa tidak? Kalau tertabrak orang lain, patah orang tuh, tambah panjang pula urusannya lagi. Jadi itu namanya tidak ada satupun urusan kita ini hanya selesai oleh kita. Tidak ada istilah kan badan saya, kan milik saya, kan punya saya. Kenapa kata saya? Tidak bisa. Ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Saya kan laki-laki bu, saya kan bisa menikah diri sendiri. Saya bisa menikahi tanpa keluarga. Tidak pun setuju keluarga saya, tidak usahlah. Biar saya menikah, saya akan merantau kemana-mana. Saya akan pergi jauh, tidak lagi pulang-pulang kampung. Oh tidak bisa seperti itu. Kenapa? Banyak konsekuensi turunan yang terjadi akibat hubungan keluarga tadi. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan hubungan keluarga dalam faktor akad nikah. Masih ada pertanyaan? Cukup? Ini nih Pak. Coba kanan dulu Pak ya. Kanan. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ini pernikahan lain agama Pak. Ini contohnya gini, ada seorang laki-laki, ya katakanlah dia punya harta yang banyak, dia mempunyai saudara mungkin 2 orang aja, 1 perempuan 1 laki. Dia punya istri, si bapaknya kaya ini mungkin meninggal istrinya tanpa anak. Berjodohlah dengan orang perempuan yang non muslim. Karena perkawinan di Indonesia kalau tidak salah harus mualaf, dia tidak mau. Berkawinlah karena kaya ke luar negeri. Contoh itu Pak. Nikah dengan luar negeri? Ya, menikah dengan ke luar negeri nikahnya. Biasanya kan orang kaya ke luar negeri itu. Ya. Sudah itu bapak ini, yang perempuan ini punya anak. Dia janda lah perempuan ini contohnya, punya anak, tapi non muslim. Bapak ini banyak duitnya. Bapak ini cuma 2 orang hidupnya ya. Adik perempuan, yang bapak ini laki-laki. Meninggal si bapak ini Pak. Itu bagaimana hartanya itu pembagiannya? Apakah berlaku hukum Islam atau tidak Pak? Terima kasih Pak. Wah, ini pertanyaan luar biasa nih. Pernikahan yang dipaksakan ya. Jadi karena di dalam itu namanya seseorang menikahi dengan seorang perempuan ya. Ustadz, coba rekamannya dimatikan dulu. Rekaman coba matikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, buat kita maaf, Bapak ini satu lagi. Ya, terakhir. Silakan terakhir. Terakhir 5 poin Pak. Enggak. Silakan Pak, silakan. Pak, terima kasih Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan adalah saya pernah mendengar gitu Ustadz ya bahwa warisnya seorang anak putus jika dia durhaka gitu ya Ustadz ya. Itu saya nggak tahu ini benar atau tidak. Warisnya seorang anak putus dari orang tuanya, tapi jika anak ini durhaka gitu loh. Ya. Saya juga samar-samar apa benar atau tidak gitu. Mungkin saya minta
Mungkin penjelasan lebih detail mungkin juga ada dasarnya gitu Ustaz, dasar hukumnya gitu. Itu aja Ustaz, makasih Ustaz. Salam. Jadi anak kandung selama-lamanya tidak bisa terhalang jadi ahli waris. Jadi alasan durhaka itu kan istilah yang mesti dirinci dulu. Durhakanya seperti apa? Kalau ada anak menikah tidak dengan jodoh yang direstui oleh orang tua, menikah juga dia. Itu anak apa namanya? Durhaka juga namanya kan. Nah, jadi tetap Pak jadi ahli waris. Apapun marah ayahnya ibunya kepada anak, tetap jadi ahli waris kecuali dua. Yakni anak melakukan pembunuhan kepada ayahnya. Yang kedua, terjadi pindah agama. Kalau dua itu anak itu sudah lakukan, baru warisnya putus. Pindah agama. Anaknya pindah agama. Tapi pindah agama itu tengok pula Pak. Kapan dia pindah agama? Begitu mayit wafat, anaknya masih muslim. Setelah itu baru pindah agama kayak Kristen umpamanya. Itu jadi ahli waris. Karena saat ayahnya wafat dia Islam. Anak seperti apa yang tidak jadi ahli waris? Anak yang sudah Kristen jauh-jauh hari sebelum orang tuanya wafat. Paham Pak? Itu baru tidak jadi ahli waris. Tapi anak durhaka yang kita sebut istilah hari-hari kita, itu tidak menghalanginya jadi ahli waris. Tetap semacam manapun bapak marah ke anak, keluar mata nih, keluar engkau, pergi anak durhaka. Nah, tidak bisa. Wafat kita tetap jadi ahli waris. Ya Pak ya. Nasab tadi. Jadi yusikumullahu fi auladikum. Surah An-Nisa ayat 11. Allah wasiatkan untuk anak-anak kalian. Yang namanya anak itu adalah orang yang lahir dari rahim seorang ibu, dari seorang ayah itu. Karena faktor nasab tadi, itu namanya anak. Selama-lamanya akan jadi anak. Sepanjang dia jadi anak, nah sekarang ada hal-hal yang membatalkan dia keluar dari anak untuk jadi waris. Yakni pindah agama, karena ada hadisnya. Orang muslim tidak mewari orang kafir tidak, atau terjadi pembunuhan. Ya, tidak dapat waris bagi seorang pembunuh atau mencoba melakukan pembunuhan. Jadi ada anak, dengar lainnya, kata Ustadz, kalau ayahnya wafat baru jadi ahli waris. Dengar anak, jadi syarat jadi ahli waris, mati dulu ayah. Oh, ditunggu-tunggu Pak, tidak mati-mati ayahnya. Dia mendapat waris nih. Tidak sabar dia menunggu ayahnya mati. Karena syarat mewarisi harta ayah itu wafat. Tidak sabar dia menunggu ayahnya wafat. Dipercepatlah oleh anak ini wafat ayahnya. Apa maksud dipercepat Pak? Pandai-pandai lah itu jawabnya. Dilakukan percobaan pembunuhan. Bisa dibuktikan, maka anak tadi tidak menjadi ahli waris. Demikian Bapak Ibu sekalian. Silakan pergi. Ya. Ya betul. Iyalah, boleh lah. Ya, jadi boleh. Demikian nanti bisa Bapak sampaikan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.